Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Pengertian musyawarah mufakat adalah membahas suatu masalah secara bersama-sama untuk mendapat kesepakatan. Jadi pelajaran yang lalu sudah kita pelajari sama-sama bahwa salah satu contoh persatuan dan kesatuan yaitu adanya musyawarah. Nah, pengertian musyawarah ini adalah membahas suatu masalah secara bersama-sama untuk mendapat kesepakatan. Apabila mufakat tidak diperoleh, maka di dalam musyawarah boleh diadakan voting, yaitu pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Jadi voting itu artinya pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Itu biasanya kalau di kelas itu kita lakukan pemilihan ketua kelas. Lalu untuk menentukan pemilihan ketua kelas tersebut kita adakan voting Kita ambil suara terbanyak dari pemilih. Siapa yang mendapat suara terbanyak, maka dia yang akan menjadi ketua kelas Selanjutnya, manfaat persatuan adalah sebagai berikut. Manfaat musyawarah adalah sebagai berikut Pertama, dengan musyawarah dapat menyelesaikan lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak Jadi sesuatu yang kadang-kadang tidak terpikir oleh diri kita sendiri, biasanya kemungkinan di dalam musyawarah ada salah satu anggota musyawarah yang mendapatkan ide dari permasalahan yang dibahas Dan selain itu juga dengan musyawarah itu keputusannya insya Allah akan diterima oleh semua pihak karena itu dibicarakan secara bersama-sama Lalu yang kedua, dengan musyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama Jadi semakin rukun, kerjasamanya juga semakin kompak dengan adanya musyawarah. Kemudian dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain Jadi kalau musyawarah itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri tapi juga harus menghargai pendapat orang lain Harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi Baik, selanjutnya manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia Manfaat persatuan dan kesatuan bangsa telah dirasakan ketika menghadapi penjajah dan merebut kemerdekaan Jadi ketika zaman penjajahan dulu dengan adanya persatuan akhirnya bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan Sebelumnya itu Belanda itu memecah belah rakyat Indonesia kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Nah, tapi setelah terlalu lama dijajah, akhirnya rakyat Indonesia bersatu yaitu dengan diadakannya Sumpah Pemuda Nah, kemudian dari situ akhirnya rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Itu salah satu manfaatnya yang sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia Manfaat tersebut juga dapat kita peroleh dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan mengisi kemerdekaan Jadi
dalam mempertahankan kedaulatan bangsa ya, itu manfaat persatuan dan kesatuan juga bisa kita rasakan ya. Selanjutnya contoh manfaat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. Pertama, memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ini sebelumnya juga sudah kita pelajari itu dalam pelajaran IPS ya, bahwa apabila jati diri bangsa Indonesia itu kuat, maka bangsa Indonesia itu tidak mudah terpengaruh oleh bangsa lain. Jadi jati diri itu bisa disamakan dengan kepribadian ya, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diatur oleh bangsa lain ya. Itu ya jati diri. Jadi jati dirinya kuat ya. Kalau manusia itu jati dirinya, kepribadiannya kuat, tidak terpengaruh, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain ya, tidak ikut-ikutan dengan orang lain ya. Begitu juga negara itu punya kepribadian juga, yaitu jati diri ya. Baik, selanjutnya menjaga keutuhan dan keamanan NKRI ya. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan, itu keutuhan NKRI dan keamanan NKRI tetap terjaga ya. Jadi tidak terpecah belah, tidak masing-masing daerah semuanya bersatu menjadi negara Indonesia ya. Tapi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, mungkin saja terjadi misalnya setiap provinsi itu ingin mendirikan negara sendiri, itu bisa terjadi ya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan ya. Selanjutnya manfaat persatuan dan kesatuan yaitu memperkuat ketahanan nasional ya, dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam negara ya. Jadi ketahanan nasional ya itu semakin kuat ya, misalnya menghadapi teroris ya, menghadapi pemberontakan misalnya ya. Itu kalau ada persatuan dan kesatuan jadi semakin kuat ya. Selanjutnya terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras dan serasi antar sesama ya. Itu ya kehidupannya jadi seimbang, teratur ya semuanya ya. Karena mengikuti peraturan, karena bersatu jadi semua peraturan yang ada diikuti ya. Kemudian tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan ya. Jadi kalau semuanya saling bersatu, itu tidak akan saling bertengkar ya, tidak ada permusuhan ya, tidak ada tawuran antar daerah ya. Itu ya. Kalau sekarang terjadi tawuran, itu berarti tidak ada persatuan dan kesatuan ya. Di beberapa daerah, sebagian daerah ya, itu ada yang sering tawuran. Nah, itu berarti tidak ada persatuan dan kesatuan ya. Baik, itu adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan ya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Selanjutnya, seluruh rakyat Indonesia wajib turut serta dalam menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan ya. Jadi harus dijaga supaya tidak tawuran, supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada permusuhan ya, supaya keamanannya tetap terjaga ya, ketahanannya tetap kuat, jati dirinya kuat ya. Nah, itu harus dijaga persatuan dan kesatuan ya. Dengan bersatu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat ya. Itu jati dirinya kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa lain, tidak diatur-atur oleh bangsa lain ya. Kalau rakyatnya, negaranya semuanya itu bersatu ya, memiliki persatuan dan kesatuan ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat ya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah ya. Jadi persatuan dan kesatuan artinya satu, utuh, tidak terpecah belah. Jadi walaupun itu terdiri dari beberapa
bagian dari beberapa suku, dari beberapa daerah, tapi semuanya bersatu ya menjadi bangsa Indonesia ya. Itu ya. Jadi tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi ya. Kebudayaannya berbeda-beda, bangsanya ya, bahasanya ya, jadi itu coraknya macam-macam ya, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi ya. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat ya. Jadi dengan adanya persatuan kesatuan itu dapat mewujudkan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Dengan persatuan dan kesatuan, tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dapat tercapai ya. Jadi tujuan bangsa Indonesia ya, tujuannya didirikan negara Indonesia salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum ya, supaya semua rakyat Indonesia itu sejahtera ya. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Itu bisa terwujud, bisa tercapai apabila ada persatuan dan kesatuan ya. Bagaimana persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kesejahteraan umum ya, dapat memajukan kesejahteraan umum ya. Nah, dalam hidup bermasyarakat, semua anggota masyarakat harus memiliki persatuan dan kesatuan. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat, persatuan dan kesatuan terjalin, maka akan tercipta kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Ya. Jadi kalau ada persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Jika kehidupan rukun, damai, dan tentram, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan dapat tercapai ya. Kalau semuanya berjalan lancar, rukun, damai, tentram, orang bisa melakukan kegiatan ekonomi, bisa berdagang, bisa bekerja ya, bisa melakukan produksi ya, membuat barang-barang ya untuk diperjualbelikan ya. Itu kalau ada persatuan dan kesatuan, kalau ada kerukunan, damai, dan tentram ya. Tapi kalau keadaannya rusuh, keadaannya kacau, selalu ada tawuran, pemberontakan atau teroris ya, atau perang bahkan, nah orang tidak akan bisa melakukan kegiatan ekonomi ya, akhirnya kesejahteraan tidak bisa dicapai ya. Makanya itu persatuan dan kesatuan itu merupakan dasar ya yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum ya. Baik. Jadi agar kehidupan rukun, damai, dan tentram, kita harus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menghindari pertikaian, menciptakan hidup rukun dan damai, menghargai perbedaan, saling tolong-menolong tanpa membedakan asal suku, bangsa atau agama ya, dan memiliki sikap toleransi terhadap orang lain ya. Itu ya. Jadi itu cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya, agar kerukunan, agar damai dan tentram itu bisa terwujud ya, itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu caranya ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya.
Selanjutnya, apakah sikapmu sehari-hari sudah mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya, insya Allah sudah ya. Sebelum pandemi kita di sekolah itu selalu bersosialisasi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru ya, dengan orang tua ya. Semuanya kita itu bersatu menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, main bersama ya, belajar bersama ya, itu merupakan cermin dari persatuan dan kesatuan ya. Baik, salah satu contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Ya, jadi contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan itu dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia ya. Kalau produk orang Indonesia itu laris ya, laku ya, nah maka yang membuat produk itu akan sejahtera ya. Tapi kalau kita buat produk ya nggak ada yang beli, nggak laku, maka dia tidak akan sejahtera ya. Contohnya misalnya pembuat kerajinan tangan, misalnya apa? Misalnya pembuat pakaian ya, itu ya. Pakaiannya udah buat nggak ada yang beli ya, maka dia nggak dapat uang, nggak sejahtera. Tapi kalau dia buat pakaian, kita beli ya, pakaiannya laku ya, nah maka itu akan membuat sejahtera ya. Apa kaitan dari menggunakan produk-produk dalam negeri dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia? Nah itu tadi ya, jadi jika kita gunakan, kita beli ya, maka yang membuat produk-produk tersebut akan sejahtera ya. Misalnya pabrik ya, barangnya dibeli ya, laku, nah maka pabrik tersebut akan terus memproduksi ya, sehingga karyawan-karyawannya bisa bekerja ya. Tapi kalau pabrik memproduksi barang ya, barang yang nggak ada yang beli, nah pabrik tersebut akan bangkrut ya, akan gulung tikar ya. Karyawannya akan berhenti bekerja ya, tidak punya pekerjaan lagi ya. Jadi itu ya. Jadi salah satunya untuk memajukan kesejahteraan rakyat ya, yaitu dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah, demikian pelajaran kita hari ini ya, pembahasan kita mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik ya. Nanti selain melihat dan menyimak video ini juga nanti kalian sebaiknya juga baca buku-bukunya ya, supaya bisa menjawab, mengerjakan soal dengan benar, dengan baik ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.